La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladziina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Wa qala ta'ala walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini kita sedang menyaksikan suatu peristiwa yang terjadi, yakni gelombang protes dan demonstrasi dari masyarakat kepada pemerintah terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Masyarakat menuntut agar kenaikan bahan bakar minyak itu dibatalkan atau diturunkan, dan itu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang memang sudah menaikkan harga BBM. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai muslim menyikapi segala peristiwa yang terjadi, termasuk peristiwa yang saya katakan itu? Untuk melihat hal ini harus dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sisi masyarakat atau rakyat yang terdampak dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Kita sebagian dari masyarakat yang terdampak itu. Yang kedua, harus dilihat dari sisi pemerintah sebagai pengambil kebijakan, pengambil keputusan sehingga menaikkan harga BBM. Dua sisi itu harus kita pandang secara jernih, dengan harapan mudah-mudahan siapapun kita, dimanapun berada, seorang muslim harus bisa menyikapi kondisi yang ada. Dilihat dari sisi masyarakat yang terdampak, kita memang bagian dari masyarakat itu yang merasakan dampak itu.
Karena kenaikan harga BBM akan melahirkan efek domino, di mana bukan hanya harga BBM yang naik, tetapi juga diikuti oleh barang-barang lain, kebutuhan pokok yang lain yang juga harganya semakin naik. Tentu dalam kondisi negara ini tidak dalam keadaan ekonomi yang sedang baik-baik saja. Kita masyarakat merasa terbebani dengan kenaikan harga BBM itu. Atau paling tidak beban kita semakin berat sebagai efek dari kenaikan harga BBM itu. Ketika semakin berat, di hadapan kita banyak kebutuhan, banyak kewajiban yang harus kita penuhi, tetapi kondisi kita dalam keadaan lemah, maka tentu paling tidak kita akan merasakan dampak negatif itu. Dan karena itulah maka masyarakat kemudian melakukan sebuah ikhtiar, sebuah upaya untuk supaya beban masyarakat tidak semakin berat, untuk supaya beban masyarakat ringan. Karena itu masyarakat berikhtiar melakukan demonstrasi, protes kepada pemerintah. Dan demonstrasi itu telah terjadi berhari-hari, bahkan mungkin sampai hari ini. Terus masyarakat berikhtiar, berupaya untuk semakin meringankan beban hidupnya. Dan itu wajar sebagai sebuah ikhtiar. Karena siapapun umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar. Demonstrasi kepada pemerintah kalau ditempatkan sebagai bagian daripada ikhtiar, sebagai bagian daripada usaha kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Apalagi demonstrasi dilindungi oleh undang-undang, maka ikhtiar mereka, upaya mereka harus kita dukung. Karena kita juga sama-sama terdampak dan kita juga sama-sama ingin memperbaiki kehidupan ini. Sebagai sebuah ikhtiar, silahkan, kita harus berikhtiar, harus berupaya. Karena tidak ada cara lain yang bisa menurunkan harga BBM adalah pemerintah. Kepada pemerintahlah kita memohon agar harga BBM diturunkan atau kenaikannya dibatalkan. Berikhtiarlah kita semua untuk memperbaiki hidup kita. Tetapi ketika ikhtiar itu ternyata tidak berhasil, disinilah sikap umat Islam harus ditunjukkan. Kita sebagai hamba Allah, ikhtiar sudah dilakukan, upaya usaha sudah dilakukan, tetapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka sabar dan tawakal kepada Allah adalah jalan terakhir bagi muslim. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh bergantung secara ekonomi dan rezeki kepada pemerintah. Karena sesungguhnya yang maha kaya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita musyrik hanya karena terus berpikir ketika pemerintah tidak menurunkan harga BBM, maka kita kemudian malah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pikiran kita, perasaan kita hanya disandarkan kepada pemerintah. Umat Islam seharusnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah maha kaya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sambil berkata, ya Allah, kami sudah berikhtiar ya Allah, kami sudah berusaha ya Allah, tapi usaha ini masih belum berhasil. Engkaulah yang menentukan semua urusan hidup di dunia ini. Engkaulah yang menentukan rezeki manusia. Kami serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Kami bertawakal kepada Engkau ya Allah. Sekalipun kondisi seperti ini, harga bahan pokok, harga BBM pada naik semua,
tapi Engkau maha kaya, Engkau maha pemberi rizki. Berilah kami rizki yang mencukupi ya Allah. Teruslah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berat beban hidup kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi jalan keluar yang baik. Karena memang sikap muslim, sikap orang yang bertakwa harusnya seperti itu. Itulah seharusnya sikap muslim ketika kita mengalami dampak dari sebuah kehidupan yang memberatkan diri kita. Karena itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Kata Allah, kami benar-benar akan menguji kalian. Dengan apa? Minal khaufi, dengan ketakutan. Wal ju'i, dan dengan kelaparan. Wa naqsin minal amwali, dan dengan kekurangan harta. Wal anfusi, dan tekanan jiwa. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dan tawakal menghadapi semua ujian itu. Sabarlah, tawakallah kita kepada Allah. Yang kedua, kita lihat dari sisi pemerintah. Pemerintah yang membuat kebijakan menaikkan harga BBM, dan terdampak yang lainnya juga harga-harga yang lain kemudian menjadi naik. Kita lihat kebijakan itu. Pemerintah memang punya kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan, untuk melakukan sebuah kebijakan. Dan harus diingat bahwa kebijakan pemerintah harus didasarkan kepada kemaslahatan umat. Ada sebuah kaidah fikih, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan imam, tindakan pemimpin kepada rakyatnya didasarkan kepada kemaslahatan. Jadi prinsip pemerintah membuat sebuah kebijakan harus didasarkan kepada kemaslahatan umat. Tetapi jika apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak didasarkan kepada kemaslahatan umat, atau umpamanya terjadi karena salah kelola, atau umpamanya terjadi karena defisit keuangan pemerintah, karena banyak orang-orang yang korupsi, banyak orang-orang yang maling uang negara, sehingga berdampak kepada rakyatnya, maka tindakan menaikkan harga BBM kalau tidak didasarkan kepada kemaslahatan umat, pasti adalah perbuatan yang dolim. Dan apabila pemerintah, bahkan siapapun yang melakukan perbuatan dolim, sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Asy-Syura ayat 42, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi haqq. Ulaika lahum adzabun alim." Sesungguhnya kesalahan itu hanya kepada orang-orang yang dolim kepada manusia, dan mereka berbuat melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka itulah orang-orang yang kelak akan mendapat siksa yang pedih nanti di akhirat. Jadi apabila segala kebijakan, apapun kebijakan itu, tetapi itu merupakan perbuatan yang dolim, cepat atau lambat mereka yang dolim itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada keterangan yang mengatakan bahwa balasan dari kedoliman seseorang tidak hanya di akhirat ke neraka, tapi di dunia sudah mendapat balasannya. Ada sebuah hadis dengan tegas Rasulullah menyatakan, ayyuma ra'in ghassa ra'iyatahu fahuwa finnar. Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia akan dicampakkan oleh Allah kepada neraka jahanam. Dan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa.
Langsung Rasul berdoa, mendoakan para pemimpin. Bagaimana doanya? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasbuq alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Yang artinya, kata Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, siapa saja pemimpin yang mengurusi urusan umatku, tapi mereka mempersulit dalam urusannya itu, maka kata Rasulullah, fasbuk, berikan kepada mereka kesulitan hidup. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dan Rasul kemudian melanjutkan doanya, wa man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa saja pemimpin yang mempermudah urusan rakyatnya, farfuq bihi, maka ya Allah, berikan kemudahan bagi pemimpin tersebut. Berikan kemudahan bagi pemimpin yang memudahkan urusan rakyatnya. Kita memang seringkali tidak bisa menilai secara jelas hidup di dunia ini, apakah sebuah kebijakan itu zalim atau tidak. Yang Maha tahu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tidur ketika siapapun, bukan hanya pemimpin, berbuat zalim kepada sesama umat manusia. Neraka bagiannya, dan cepat atau lambat orang-orang zalim itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai masyarakat, sebagai umat Islam, mari kita bijak menyikapi kondisi seperti ini. Teruslah semakin dekat kepada Allah, karena kalau kita ada dalam posisi terzalimi, maka doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang terzalimi akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang zalim itu cepat atau lambat akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa asghiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi perlindungan kepada kita, kepada negara kita, kepada bangsa kita, sehingga bangsa kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.